Halo semuanya, selamat datang di channel FT Share. Kawasaki merupakan pabrikan yang semakin kesini semakin gencar dalam produksi motor super sportnya. Mengingat pabrikan Jepang lainnya yang semakin sini semakin suka menyerang, kecuali untuk kelas 250cc 4 silindernya. Begitupun yang dilakukan oleh Ducati dan pabrikan yang identik dengan mobil premiumnya dari Jerman yakni BMW atau BMW yang juga ikut terjun ke dalam sektor tersebut. Yang dimana tiga pabrikan ini juga sekarang jelas sedang bersaing habis-habisan dalam ajang WSBK. Nah, kalau berbicara tentang WSBK, dengan motor produksi massalnya, pasti dari kalian ada yang pernah bertanya juga nih, kenapa H2R atau H2R dari Kawasaki nggak pernah ikutan ambil andil? Terus Ducati dengan Superleggeranya, dan begitu juga dengan BMW atau BMW dengan HP4-nya yang sudah jelas untuk segi performa, ketiga motor ini lebih baik daripada motor yang sedang mereka gunakan di WSBK saat ini. Kita sih sebenarnya yakin banyak dari teman-teman yang udah tahu. So di video kali ini diperuntukkan untuk kalian yang belum tahu atau yang udah tahu tapi setia untuk ngikutin channel ini dan terus ngikutin video-video terbaru kita. Thank you banget. Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian semua, sekarang kita langsung aja gas ke videonya. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kita mulai dari pabrikan Kawasaki terlebih dahulu. Kenapa Kawasaki nggak pakai H2R di ajang WSBK? Padahal dalam segi performa, H2R jelas lebih unggul dari segi power maupun top speed jika dibandingkan dengan ZX-10RR yang sedang berlaga di ajang WSBK. Yap, untuk jawaban sendiri adalah regulasi, di mana regulasi yang tertera pada WSBK adalah setiap motor yang digunakan tidak boleh menggunakan teknologi force induction. Karena kita semua juga tahu kalau H2R itu menggunakan komponen tambahan penambah power pada bagian mesinnya, yakni supercharger force induction. Jadi dengan alasan tersebut, sudah terjawab dengan jelas kenapa Kawasaki tidak menggunakan H2R di WSBK. Walaupun harus sangat disayangkan karena kita sendiri tahu kalau H2R punya top speed yang gokil, yakni bisa mencapai 400 km per jam. Tapi tentunya pihak WSBK juga nggak sembarangan. Pasalnya, regulasi tersebut juga dibentuk untuk meningkatkan sisi safety features, rivalitas, sportivitas, dan juga yang terpenting adalah membuat kita sebagai audiens puas. Lalu selanjutnya untuk pabrikan Ducati yang juga memiliki motor yang spesial dengan spek yang jauh mengungguli Panigale V4R yang mereka gunakan di WSBK. Dan motor ini adalah Ducati Superleggera V4. Motor ini sama sekali tidak menggunakan teknologi dari force induction, tapi kenapa sih nggak dipakai di WSBK? Ada yang bisa tebak alasannya apa? Usut punya usut, ternyata Superleggera tidak mereka ciptakan untuk melibas ajang balapan, melainkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen eksklusif mereka. Itu baru satu alasan sampingannya aja. Sedangkan untuk alasan utamanya, yang membuat mereka tidak bisa menggunakan motor ini adalah karena adanya regulasi homologasi dari FIM untuk setiap motor yang akan berlaga di ajang WSBK. Yang dimana motor yang digunakan di ajang WSBK setidaknya harus terjual untuk umum sebanyak 500 unit dan 120 unitnya sendiri harus terjual sebelum adanya inspeksi dari FIM. Ini mengartikan bahwa setiap motor yang digunakan di WSBK merupakan motor reguler yang selalu diproduksi secara terus-menerus setiap tahunnya. Sedangkan untuk Ducati Superleggera merupakan motor dengan jumlah produksi terbatas dan tidak diproduksi setiap generasi. Dan hal ini membuat Superleggera tidak bisa lolos regulasi homologasi. Dan mengingat eksklusivitasnya, untuk harga jual juga mempengaruhi dan membuat motor ini tidak bisa mengikuti ajang WSBK, yang dimana motor WSBK harus memiliki harga maksimal di angka 40.000 euro atau sekitar 600 jutaan. Dan untuk harga dari Superleggera sendiri adalah 90.000 euro atau sekitar 1,35 miliar rupiah. Kalau kita teliti sebenarnya Ducati sih bisa aja menembus regulasi ini dengan cara yang gampang kok kalau mau, yakni dengan cara memotong untung yang kegedean. Kasih konsumen price cut ya kurang lebih sekitar 50%an lah. Dan kalau mau nambah potongan harga lagi juga boleh aja, bener gak? 400 juta kita rasa cukup lah. Dua masalah regulasi tersebut juga ternyata menjadi kendala untuk motor BMW HP4S.
Motor super dari BMW ini diproduksi pada tahun 2017 dengan unit yang terbatas, yakni sebanyak 750 unit di dunia dan tidak mengalami produksi lagi. Jadi untuk syarat homologasi BMW HV4 ini juga tidak bisa lolos. Dan untuk harganya, biasa sih BMW itu sangat pilih-pilih market. Yang jelas, marketnya sendiri mungkin sekelas Raja Arab atau pengusaha Dubai di rentang harga 1,2 miliar rupiah. Oke, itu dia alasan kenapa 3 pabrikan tersebut tidak bisa menggunakan motor-motor terbaik mereka yang sangat-sangat powerful di ajang balap WSBK. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri, see you on the following videos, and thanks for watching.